Setelah melakukan survei terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap perempuan dan anak di tahun 2020, kini UNICEF dan UNDP kembali melakukan survei dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 terhadap rumah tangga di Indonesia. Survei dilakukan dengan melibatkan 2.400 responden rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi. Menurut perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Robert Guest, survei dilakukan sebanyak 3 putaran dengan menggunakan metode Interactive Voice Response atau IVR, sehingga meminimalkan kontak fisik. Robert juga mengatakan hasil survei tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan acuan pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan. Indicated that about 45% of households in Indonesia with children had to eat smaller portions and struggle to provide their children with nutritious food, often having to choose options that were not their first choice. However, there is also hope that is reflected in the survey results. And what this report has found is that the government's social protection initiatives have been very instrumental in significantly helping the affected families to address poverty, mitigate some of the vulnerabilities, and to reduce some of those shocks that have been caused by COVID. Hasil survei skala penuh menunjukkan sebanyak 78,9% rumah tangga melaporkan adanya penurunan pendapatan. Tetapi hal tersebut menurun menjadi 50,4% di putaran ketiga. Selain itu, lebih dari 50% responden rumah tangga mengalami fluktuasi tingkat pendapatan, sehingga perbaikan ekonomi di sektor rumah tangga terbilang masih rapuh. Sebanyak 4 dari 10 rumah tangga juga mengalami kenaikan konsumsi pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan. Di sisi lain, 1 dari 2 rumah tangga yang memiliki anak harus mengurangi porsi makanan dikarenakan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Isu pangan rumah tangga juga lebih memberatkan kepada keluarga yang memiliki anak dengan rentang usia 1 hingga 4 tahun. Survei juga menunjukkan sebanyak 1 dari 2 responden rumah tangga, salah satu anggotanya mengalami kehilangan pekerjaan. Kasus kehilangan pekerjaan lebih banyak ditemukan di rumah tangga kelas menengah. Selain itu, hanya 26% rumah tangga yang memiliki tabungan cukup untuk menghidupi keluarganya hingga akhir tahun. Upaya pemberian dana bantuan sosial dari pemerintah juga membuahkan hasil. Sebanyak 72,1% rumah tangga di Indonesia mendapat bantuan sosial baik berupa tunai ataupun non-tunai. Di sisi lain, kemudahan akses kesehatan masih menjadi tantangan khususnya bagi anak dan penyandang disabilitas. Dari temuan-temuan tersebut, pihak penyelenggara survei memberikan 6 rekomendasi untuk pemerintah agar dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 dapat diminimalisasi. Pertama, melanjutkan bantuan sosial khususnya bagi rumah tangga yang memiliki anak. Kedua, memadukan bantuan tunai dengan layanan kesehatan dan pemenuhan nutrisi. Ketiga, memperkuat perlindungan bagi rumah tangga yang anggotanya kehilangan pekerjaan. Keempat, mendukung belajar anak dengan meluncurkan program pendukung bantuan belajar. Kelima, perluas jangkauan layanan kesehatan mental yang diintegrasikan dengan BPJS. Serta terakhir, memastikan akses layanan kesehatan primer bagi mereka yang rentan. Dari Jakarta, Muzdafar, Kantor Berita Antara mewartakan.